Gitu ya. Nah, manusia berbeda. Indahnya itu saat berpakaian. Ketika nggak berpakaian bikin gaduh. Ya. Jangan antum lah gitu ya. Ada orang telanjang tuh. Dia masuk jalan tol pakai motor, telanjang aja begitu bikin gaduh. Itu lepas dari Ragunan siapa tuh katanya kan? Ya kan hanya hewan yang tidak berpakaian. Manusia makanya aurat-aurat yang pokok yang harus ditutup itu mesti ditutup. Kalau enggak sau. Ya, sau tuh. Kemudian kalau jadi perilaku jelek. Ya. Sudah. Sau, orang Jawa bilang saru. Ya kan? Jelas? Nah, silahkan modelnya bisa diatur. Mau pakai jubah silahkan, mau pakai batik silahkan. Ya, pakai pakaian gamis silahkan, baju-baju koko silahkan dan sebagainya. Silahkan, yang penting modelnya menyesuaikan dengan tradisi masing-masing, nggak apa-apa. Nah, Islam itu adaptasinya itu indah, nggak banyak menyoal. Ya, jelas ya. Oh, dan nggak perlu muncul sentimen-sentimen. Oh, ini pakaian Arab nih, nggak nasional nih, nggak ada pakaian begitu. Ya, Pangeran Diponegoro pahlawan nasional bukan? Nasional, pakainya jubah. Coba lihat, Imam Bonjol pahlawan nasional bukan? Nasional, pakai jubah, atasnya pakai sorban. Dia kan? Kan tidak disebutkan pahlawan Nusantara kan? Pahlawan nasional. Dan di kita ini ragamnya diterima banyak, gak ada masalah. Oh, yang paling Indonesia yang pakai batik misalnya, tidak juga. Ya, yang penting kita mempraktikkan nilai-nilai keindonesiaan dengan baik. Jadi pakaian keislaman itu nggak dibatasi dengan sekat tertentu. Tuh, kalau di Indonesia mesti pakai batik, emang kafannya dari batik? Kan tidak juga. Pakai batik, alhamdulillah. Pakai jubah, alhamdulillah. Yang penting keragaman itu menyatukan kita, jangan saling mencela. Ya, saya senang pakai batik, pakai baju gamis, koko, pakai jubah, gitu kan? Tapi untuk menunjukkan bahwa semua ini layak untuk dipakai sepanjang menutup apa? Aurat. Jelas ya? Nah, cuma pakaian apapun sebagus-bagusnya intinya ada pada takwanya. Walibasut taqwa dzalika khair. Ya kan? Nah, jadi yang pertama itu maknanya makna hakiki. Ketika masuk libasut taqwa, maka itu masuk makna maknawi, majaz namanya. Jelas? Jadi pakaian itu ada dua, yang dikenakan, ini yang material, hakiki. Yang kedua dari perilaku. Perilaku itu menentukan juga, perilaku itu seperti pakaian. Ya. Tapi pakaian pun akan mencerminkan penilaian orang sebelum kita berperilaku. Ya kan? Coba antum nih sebetulnya ahli Quran dan sebagainya, tapi pakaiannya dilusuhin, pakaian lusuh, terus tambal-tambalan, compang-camping, terus dikasih cemong-cemongan misalnya. Masuk ke mall. Kan? Jangankan ke mall lah, ke masjid aja. Masjidnya nggak usah yang di sini, ke Istiqlal sana. Kira-kira cara pandang pengurus Istiqlal bagaimana? Akan berbeda karena yang dilihat pertama kan penampilan. Nggak bisa antum misalnya don't judge people by its cover. Nggak bisa. Orang kelihatan begitu bukan cover namanya, kan? Nggak bisa. Ya itu tuh kalau sewajarnya, ya. Jangan lihat orang berdasarkan penampilannya dulu. Enggak, penampilan itu menentukan. Dalil Qurannya kan tadi begitu. Maka tampil yang sewajarnya, jangan membuat orang itu merasa resah dengan kehadiran kita. Ya, jelas? Nah, tapi yang kedua, sebagus-bagusnya berpakaian, kalau perilakunya buruk pun, tetap penilaian orang akan jadi buruk. Bagus nih, pakai dasi, pakai jas, wah keren. Nah, sepatunya nggak usah sebut merek lah. Saya tidak ingin mengendorse. Pokoknya bagus lah. Dari atas kepala sampai kaki, pakaian nilainya 1 miliar misalnya. Tapi korupsi. Dan itu hasil nyolong. Kan? Terus ketahuan. Kira-kira respon orang baik tidak? Tidak. Karena itu, mengenakan pakaian apapun, itu pakaian takwa yang paling bagus. Perhiasan terbaiknya adalah perilaku yang disulam dengan nilai-nilai takwa. Walibasut taqwa dzalika. Ya. Tahu dari mana makna takwa di situ? Itu adalah makna sikap perilaku yang dibawa dalam pergaulan. Nanti ditafsir di Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila li ta'arafu. Teruskan, inna akramakum 'indallahi atqakum. Silahkan bergaul. Mungkin beda
daerah ini kan yang ada di sini, ya Santi-Santi, PKO ini kan nggak dari daerah yang sama semua. Lombok, ya kan? Ada yang dari Medan, Medannya juga beda-beda. Ya, kan daftarnya Medan aja. Padahal belum tentu kan, mungkin dari Medan masih 100 kilo. Itu kan? Masih sekian jauh. Ya, ada yang dari Madura, bilangnya Madura kan. Padahal mungkin Sumenep gitu, ya kan? Nah, nyebrang pulau lagi kan. Ya nggak ada masalah, bagus itu. Ya, ada yang dari Depok, Bekasi, ada yang dari Aceh, dari macam-macam. Mana-mana. Nah, itu syu'ub namanya. Dari Jawa sukunya mungkin bisa beda-beda. Dari Sumatera bisa beda-beda. Marganya kan lain-lain. Ada Nasution, ada Hasibuan, ada Lubis, itu kan? Dan seterusnya. Nah, jangan sampai menjadi sekat bagi kita untuk bergaul. Silahkan saling mengenal, lita'aruf. Ya, bukan litakhasum. Untuk saling berkenalan, bukan saling bermusuhan. Islam itu menyatukan. Makanya kalau Anda belajar, ikut ta'lim dimanapun, materinya menyatukan. Jangan sudah belajar, kok setelah itu jadi pandai misalnya untuk mencela orang lain. Jadi bertentangan dengan isi Quran. Makanya saya suka bingung, ini belajar Qurannya yang mana ya gitu. Ya kan? Kan dakwah itu dengan hikmah kan? Ud'u ila sabila rabbika bil hikmah. Gitu. Bukan bil fitnah. Gitu kan? Jadi bukan dengan melahirkan pertentangan. Walaupun alasan-alasan itu jelas, teorinya misalnya ini salah, tapi sesalah-salahnya pun ada cara menyampaikan supaya tidak menimbulkan masalah. Yang salah itu kan bukan yang salah itu kan diperbaiki, bukan dihujat. Firaun salah kan? Allah utus Musa dan Harun memperbaiki kan? Bukan untuk menghujat kan? Itu aja gampangnya begitu. Ya kan? Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Tuh. Katakan dengan lembut, la'allahu yatadzakkar au yakhsha. Surat apa? Thaha, ayat berapa? 43 sampai 44. Gitu. Nah, itu caranya. Jadi kalau kita paham dengan itu semua, bergaul itu enak. Cukup setan aja yang jadi musuh, gitu aja udah repot kita. Setan, tuh, musuh kamu. Ya.